Hadirin yang kami muliakan, baik yang hadir di kantor DPP PKB Jakarta ataupun yang hadir secara virtual, marilah bersama-sama kita dengarkan sambutan Ketua Umum DPP PKB sekaligus deklarator Majelis Pesona, Bapak Abdul Muhaimin Iskandar. Kepada Bapak Abdul Muhaimin Iskandar, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wala hawla wala quwata illa billah, amma ba'du. Apakah suara saya dan gambar saya bisa tertangkap dengan jelas? Yang saya muliakan, para kiai, para ulama, para habaib, wabil khusus Al-Mukarram Bapak Kiai Agus Ali Masyhuri, Al-Mukarram Romo Kiai Khalil As'ad, Al-Mukarram Kiai Syihabuddin, Al-Mukarram para jajaran Dewan Syuro DPP PKB, jajaran Suriah PBNU, jajaran kiai-kiai di berbagai tempat di seluruh tanah air yang saya cintai, saya muliakan, para ibu nyai yang hadir di DPP PKB di berbagai tempat melalui virtual, baik Zoom maupun YouTube yang saya cintai, saya muliakan. Teman-teman, sahabat-sahabat, Bapak Ibu dari berbagai daerah, kabupaten, kota, di seluruh tanah air, dari seluruh provinsi, di seluruh Nusantara, yang bergabung secara virtual di masing-masing tempat beserta seluruh jamaah di berbagai tempat yang saya cintai, saya muliakan, saya banggakan. Alhamdulillah wa syukurillah ala nikmatillah. Sore hari ini kita semua patut berbahagia, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana kita diberi kesehatan, kesempatan, kesungguhan, dan ketaatan untuk terus mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, meneladani, mencoba, meneruskan, berusaha menjadi rangkaian perjuangan Rasulullah Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini adalah kenikmatan yang luar biasa. Kita masih bisa dan bersama-sama melaksanakan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tahun ini, tahun 2021. Inilah kesempatan yang luar biasa yang tiap tahun kita raih, sehingga kita bisa bersama-sama menyatukan hati, mengokohkan pikiran, mengokohkan keyakinan dan keimanan kita secara bersama-sama, dimulai dari cinta, hormat, dan sayang kita kepada junjungan Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Peringatan Maulid yang dimulai hari ini secara serentak di berbagai tempat, termasuk yang kita laksanakan bersama-sama secara nasional melalui
majelis pesona, majelis pecinta sholawat Nabi yang telah terus berusaha menggabungkan niat, mengokohkan barisan, menggerakkan dan mendorong rasa cinta dengan membaca sholawat, dengan terus menguatkan barisan yang insya Allah bersambung kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Majelis pesona yang telah tumbuh dan berkembang menjadi jamaah yang terus berusaha melaksanakan amalan sholawat-sholawat, wabil khusus sholawat nariyah, telah menjadi bagian dari denyut nadi kehidupan kita sehari-hari. Alhamdulillah, para kiai bisa hadir dan bersama-sama, baik di DPP PKB, di berbagai kantor DPC DPW, di berbagai pesantren-pesantren, di berbagai jamaah-jamaah, dengan harapan bersama majelis pesona, pecinta sholawat Nabi ini, kita terus mendorong dan menggerakkan sholawat agar kita diberi keselamatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekaligus dikuatkan barisan dalam iman, Islam, dan ihsan. Hadirin wal hadirat sekalian, para kiai, para ulama yang saya muliakan, sebagai bagian dari majelis pesona, kita akan terus menggerakkan program-program agar bangsa Indonesia istiqomah, agar bangsa Indonesia tetap terus mencintai Rasulullah dengan bersolawat tiada henti di kampung-kampung, di musola-musola, di pelosok-pelosok, rutinan, malam Jumatan, berbagai kegiatan harian, membaca sholawat karena permohonan kita untuk terus dekat kepada Rasulullah sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Kita tentu malu kalau tidak bersolawat. Tentu kita tidak punya harga diri kalau tidak bersolawat, karena bersolawat adalah juga dilaksanakan oleh Allah dan para malaikatnya. Hari ini kita memperingati Maulid kelahiran dengan penuh syahdu, bahagia, bersyukur, optimis, dan yakin bahwa dengan peringatan Maulid ini, insya Allah kita semua yang hadir bersama-sama di sini dan seluruh kegiatan Maulid di berbagai tempat yang penuh gairah dilaksanakan di seluruh tanah air adalah barisan-barisan Rasulullah yang mencintai Rasulullah, yang insya Allah bukan saja terus bersolawat tetapi juga ingin melaksanakan, menjalankan seluruh perintah dan ajaran-ajaran Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi hari ini kita masih menghadapi banyak masalah kehidupan. Pandemi COVID-19 yang belum selesai. Negara-negara di seluruh dunia mengalami masalah besar dengan krisis ekonomi, krisis sosial, bahkan dikhawatirkan akan masuk pada krisis kebudayaan dan peradaban. Insya Allah kita sebagai bangsa dengan umat Islam terbanyak, terbesar di dunia ini, menguatkan barisan, mengokohkan kekuatan kita untuk menjadi solusi bukan hanya untuk umat Islam Indonesia, tetapi juga untuk seluruh bangsa Indonesia, untuk seluruh dunia Islam, dan untuk seluruh dunia pada umumnya. Apa yang kita baca dengan sholawat, insya Allah dibaca oleh umat Islam di seluruh belahan bumi dunia kita. Apa yang kita sholawatkan dengan sholawat-sholawat, khususnya sholawat nariyah yang selalu kita baca, akan bersambung menjadi energi doa yang mendekatkan kita kepada junjungan Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sekaligus mendekatkan hati dan pikiran kita di seluruh dunia untuk bangkit mengatasi keadaan, selamat dari seluruh ancaman, cobaan, rekayasa, usaha-usaha jahat
yang menghancurkan manusia dan kemanusiaan dari siapapun dan dari negara manapun. Alhamdulillah, lambat laun bangsa Indonesia bisa mengatasi secepat bangsa-bangsa lainnya yang telah berhasil. Tetapi lambat laun kita juga bukan saja bisa mengatasi seluruh persoalan, tetapi juga bangkit untuk lebih maju lagi, menunjukkan kemajuan dan kemakmuran, kesejahteraan dan kebahagiaan seluruh warga bangsa kita yang mempengaruhi seluruh warga dunia. Hadirin wal hadirat sekalian, insya Allah yang hadir dan bersama-sama ikut bersolawat, ikut memperingati Maulid hari ini, insya Allah mendapatkan syafaat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah mendapatkan rahman dan rahim karena kita menjalankan seluruh perintah Allah dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih kami haturkan kepada Al-Mukarram Romo Kiai Agus Ali Masyhuri, Al-Mukarram Kiai Khalil As'ad, Al-Mukarram Kiai Syihab, semua jajaran Suri Dewan Suro yang telah bersama-sama mendukung dan mendoakan sekaligus mensukseskan Maulid Nabi besar Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Terima kasih kepada seluruh yang hadir. Ada Pak Menteri Desa, ada Bu Menteri Tenaga Kerjaan, ada para anggota DPR RI, ada Sekjen PKB, ada Pak Nasim Han, ini panitia sekaligus sekretaris Majelis Pesona. Insya Allah semuanya akan berkah, berkah dan berkah, membawa kemajuan dan kemaslahatan kita, terutama keselamatan, kemaslahatan bagi bangsa dan negara kita, termasuk diri kita, keluarga kita, anak-anak, istri kita, dan turunan-turunan kita semua menjadi orang-orang yang soleh dan soleha, sukses bahagia di dunia dan di akhirat. Demikian atas nama DPP PKB, atas nama Majelis Pesona, Majelis Pecinta Sholawat, saya menghaturkan salam hormat dan cinta saya kepada seluruh peserta dari seluruh Nusantara. Semoga kesehatan selalu menyertai para kiai-kiai dan kita semua. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin yang kami muliakan, juga menjadi suatu kebahagiaan bersama telah hadir juga bersama kita live dari kantor DPP PKB, Wakil Ketua MPR RI, sekaligus Wakil Ketua Umum DPP Partai Kebangkitan Bangsa, Bapak Dr. Haji Jazilul Fawaid SKMA, juga hadir Bapak Wakil Ketua Umum DPP Partai Kebangkitan Bangsa, Bapak Muhammad Hanif Dakiri. Bapak Ibu hadirin yang kami muliakan, selanjutnya mari kita dengarkan mau'izatul hasanah. Adapun mau'izah hasanah yang pertama akan disampaikan oleh Al-Mukarram Kiai Haji Agus Ali Masyhuri, pengasuh Pondok Pesantren Bumi Sholawat, Tulangan, Sidoarjo, Jawa Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi binikmatihi tatimmus shalihat. Allahumma shalli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryaqil aghyar wa miftahil babil yasar. Sayyidina Muhammadinil muhtar wa alihil adhar wa ashabil akhyar. Adada ni'amillahi wa iqbali. An amiril mu'minin Abi Hafsin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratu ila Allah wa rasulih fa hijratu ila Allah wa rasulih. Wa man kanat hijratu dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratu ila ma hajara. Muttafaqun. Yang terhormat Ketua Umum DPP PKB Gus Muhaimin Iskandar, mudah-mudahan sukses dan berkah selalu. Seluruh jajaran pengurus DPP PKB,
yang saya muliakan dan saya hormati, mudah-mudahan successful di dalam mengawal Partai Kebangkitan Bangsa. Para pecinta Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di mana saja berada, tanpa mengurangi rasa hormat, saya tidak perlu mukadimah panjang lebar, karena saya punya satu pertimbangan psikologis. Menjadi pembicara yang baik lebih gampang daripada menjadi pendengar yang baik. Bahasa pojok kampunge, iwu sing ngrungokno timbang sing pidato. Sholawat serta salam mari kita limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan punten doa. Mudah-mudahan sisa umur kita senantiasa mampu kita gunakan mendekatkan diri kepada Allah melalui pintu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, menjadi santri yang istiqomah dalam iman, istiqomah dalam tauhid, istiqomah dalam ketaatan, diantarkan keagungan dan kebesaran beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ucapan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Hadis yang saya baca pada mukadimah tadi derajatnya sahih. Bahkan tidak ada perbedaan pendapat menurut kalangan ahli hadis. Yang artinya sesungguhnya amal perbuatan itu tergantung pada niat. Dan setiap orang hanya mendapatkan apa yang ia niatkan. Yang harus digarisbawahi Gus Muhaimin, di sini manawa bukan mafa'ala. Jadi setiap orang hanya mendapatkan apa yang ia niatkan. Pandai-pandailah menata niat. Karena bagusnya niat akan menentukan kualitas amal. Banyak amal biasa menjadi bermakna karena dibungkus dengan niat yang tulus dan benar. Banyak kewajiban menjadi sia-sia karena tidak dibarengi dengan niat yang tulus dan benar. Seorang sufi kenamaan yang bernama Dunnun Al-Misri pernah ditanya, tanda seseorang punya niat benar dalam beramal itu bagaimana? Ternyata sang sufi ini mempunyai wawasan dan jawaban yang sangat luar biasa. Tanda seseorang punya niat benar dalam beramal, tidak malas, optimis bukan pesimis, bergerak maju bukan bergerak mundur. Yang kedua, tanda seseorang punya niat benar dalam beramal, bila menemukan kesulitan, bila menemukan hambatan, senantiasa sabar, ulet, dan tahan banting. Berusaha mencari solusi, berusaha mencari jalan keluar atas persoalan yang melilitnya. Yang ketiga, tanda seseorang punya niat benar dalam beramal, bergantungnya hanya kepada Allah, bukan bergantung kepada selain Allah. Karena Allah lah penentu segalanya. Dalam kesempatan lain, Dunnun Al-Misri ditanya, sedangkan tanda seseorang punya niat ikhlas dalam beramal bagaimana? Jawabannya sangat cerdas dan luar biasa. Tanda seseorang punya niat ikhlas dalam beramal, ujian dan celaan manusia baginya sama saja. Bahasa pojok kampungnya dijokno wong, dilokno wong padha. Padahal secara manusiawi, wong itu nek dijokno irunge gede, ndase mekrok, raine padat. Sebaliknya bila dicela, ucem, hidungnya mengecil, rainya menyempit, itu sangat manusiawi. Mudah-mudahan seluruh pengurus PKB, DPP PKB diberi bimbingan dan rahmat Allah menjadi orang-orang yang istiqomah di dalam mengelola partai ini. Karena ada satu tesis dari saya, tolong dicatat ini Gus Muhaimin.
jika Anda tidak menyibukkan diri pada kebenaran, pasti Anda disibukkan oleh kebatilan. Choose the right in the bracket. Jika Anda tidak menyibukkan diri pada kebenaran, pasti Anda disibukkan oleh kebatilan. Mudah-mudahan istiqomah dalam iman, istiqomah dalam tauhid, istiqomah dalam ketaatan. Bisa dilanjut. Lanjut. Satu step. Barang siapa yang mampu mencintai orang lain dengan tulus dan benar, akan mendapat arus balik dicintai orang lain dengan tulus dan benar. Ini penting, ini kelola partai penting. Ini. Bagaimana seorang pimpinan partai untuk mendapat simpati dari masyarakat? Tak usah gawe palio ake-ake. Barang siapa yang mampu mencintai orang lain dengan tulus dan benar, akan mendapat arus balik dicintai orang lain dengan benar. Ini sih ngomong malaikat. Bukan pencitraan, malaikatnya yang ngomongkan. Iwang api, didukung iwang api. Cintailah orang-orang yang dicintai Allah. Jangan coba-coba mencintai orang yang tidak beriman. Allah saja ditinggalkan, apalagi dirimu. Hati-hatilah meletakkan rasa cinta. Jangan sampai salah meletakkan rasa cinta. Cintailah orang-orang yang dicintai Allah. Jangan coba-coba mencintai orang yang tidak beriman. Karena Allah saja ditinggalkan, apalagi dirimu. Sebagaimana sabda beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini Pak Ketum harus hafal hadis ini. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi wan nasi ajmain. Rawahu Muslim. Tidaklah beriman sempurna salah seorang di antara kamu sehingga aku lebih dicintai daripada anaknya, orang tuanya, dan manusia seluruhnya. Rawahu Muslim. Hadis ini cukup pendek, tapi makna dan cakupannya sangat luar biasa. Mengandung pelajaran berharga bahwa mahabbatur Rasul, mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam merupakan asasul iman, asasul dasar. Dasarnya iman adalah mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tegasnya, mustahil seseorang bisa iman kepada Allah jika tidak mempunyai modal dasar cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita sangat membutuhkan pelajaran-pelajaran berharga dari kekasih-kekasih Allah, yaitu para ulama. Bahwa peringatan Maulid Nabi merupakan sarana penting untuk mengeratkan kembali umat manusia akan makna dan nilai-nilai akhlak mulia Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya berkeyakinan, karena keyakinan lebih tinggi daripada disiplin-disiplin dan teori apapun di dunia ini, bahwa hasil positif di balik Maulidin Nabi adalah merekatkan kembali kaum muslimin dengan Islam. Merekatkan kembali kaum muslimin dengan Islam. Dan mengeratkan kembali dengan sejarah Nabi. Selanjutnya, mereka akan mampu tampil meneladani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam praktek kehidupan nyata. Karena tak kenal maka tak sayang. Karena tak kenal maka tak cinta. Sangat aneh dan lucu. Jika Maulid Nabi dikatakan bukan ajaran Islam. Sangat aneh dan lucu jika dikatakan bahwa Maulid Nabi bukan ajaran Islam. Karena semua isi dari peringatan Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana yang dilakukan oleh DPP PKB pada hari ini dan seluruh umat Islam di dunia, bahwa peringatan Maulid Nabi berisi 4 hal. Tolong dicatat ini, ketua-ketua DPP harus tahu ini. A. Membaca sirah atau sejarah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau cari pembicara peringatan Maulid Nabi, cari yang kapabel dan kredibel, yang mengerti sejarah.
Karena dari sejarahlah kita bisa mencapai kesuksesan. Karena tidak kenal sejarah, kita akan digulung oleh sejarah itu sendiri. Dalilnya bisa kita ketemukan pada surat Hud ayat 120. Wa kullan naqussu 'alaika min amba'ir rusuli ma nusabbitu bihi fu'adak wa ja'aka fi hadhil haqqu wa mau'izatu wa dzikra lil mu'minin. Dan semua kisah-kisah dan semua kisah dari rasul-rasul kami ceritakan kepadamu. Ialah kisah-kisah yang dengannya kami teguhkan hatimu. Dan dalam surat ini telah datang kepadamu kebenaran serta pengajaran dan peringatan bagi orang-orang yang beriman. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Understand? Bisa dilanjut. B. Membaca sholawat dan salam kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tadi itu sholawatnya 2 kali. Saya nunggu sampai pegel ya. Sholawat Nabi Kadilma sudah ada sholawat, acara inti sudah ada sholawat. Sholawatnya 2 kali. Karena peringatan Maulid Nabi berisi membaca sholawat dan salam kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalilnya orang ngarit, sopir-sopir truk, sopir-sopir bis tahu semuanya. Bisa kita ketemukan di surat Al-Ahzab ayat 56. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikatnya bersolawat untuk Nabi. Hai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. C. Mendengarkan mau'idhah hasanah. Ini bagian saya ini ya, pada kesempatan ini. Mendengarkan mau'idhah hasanah. Tolong digarisbawahi. Dalam mencari pembicara dalam peringatan Maulid Nabi, carilah orang yang punya kedalaman agama yang benar-benar. Menguasai hukum-hukum syariat. Yang kedua, carilah orang-orang yang punya wawasan kebangsaan yang cukup dan memadai. Imbang ini, wawasan keagamaan dan wawasan kebangsaan. Supaya ketemu, nyambung. Karena dakwah itu merangkul, bukan memukul. Karena dakwah itu mengobati, bukan menyakiti. Karena dakwah itu mencari teman, bukan mencari lawan. Sebarkan salam. Sebarkan cinta dan damai di tengah-tengah masyarakat. Jangan Anda sebarkan fitnah dan permusuhan di tengah-tengah masyarakat. Yang keempat atau D, insyaallah, bersedekah makanan dan minuman. Di mana-mana di seluruh dunia ini. Jadi Maulid Nabi internasional, insyaallah, Mekah, Medina, yang ada Maulid Nabi. Ada seluruh dunia. Yordan rame, Yaman rame, insyaallah. Bahkan di Inggris hari ini, di Inggris luar biasa. Bukan katanya orang, saya banyak undangan di Inggris. Insyaallah. Di Amerika pun ada peringatan Maulid Nabi. Malah di Afrika itu peringatan Maulid Nabi yang hadir bisa 50 juta orang. Rusia luar biasa peringatan Maulid Nabi. Bersedekah makanan dan minuman. Kampung-kampung, lebih-lebih di Madura, Sampang namanya. Hampir-hampir peringatan Maulid Nabi sebulan penuh. Jadi kalau saya diundang ke Sampang itu makan bisa 15 kali, 10 kali. Ya, ikut-ikut dong saya. Tak siasati, tak carikan santri-santri yang mempunyai kekuatan hal itulah. Kalau saya ya satu piring saja nggak pernah habis sudah. Mungkin ada orang bertanya, apa ada dasarnya? Minta berapa dasarnya? Saya ambilkan satu hadis video Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. An Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu anna rajulan sa'alan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam ayyul islami khair? Qal tutimut ta'am wa taqra'us salam ala man arafta wa man lam ta'rif. Rawahul Bukhari. Sahih hadisnya. Tidak ada perbedaan pendapat menurut kalangan ahli hadis. Dari Abdullah bin Amr, ada seorang laki-laki bertanya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Islam manakah yang paling baik? Bukan dilihat dari Masya Allah atributnya, bukan dari latar belakang sosial ekonominya, enggak.
Islam yang baik, Nabi menjawab, kamu memberi makan. Mengucapkan salam kepada orang yang kamu kenal dan yang tidak. Mohon maaf, kami sampaikan kepada Kiai Haji Gus Ali. Mana yang tidak sesuai dengan ajaran Islam? Dari 4 hal yang saya sampaikan, mana yang tidak sesuai dengan ajaran Islam? Mereka langsung bertanya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya tidak pernah merayakan Maulid Nabi. Nah, ini jawabannya gampang. Saya jawab dengan santai dan kepala dingin. Lah, Anda keliru dalam memahami persoalan Maulid. Justru Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sendirilah yang pertama kali merayakan hari kelahiran beliau dengan amal soleh. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam merayakan kelahiran beliau dengan berpuasa. Sebagaimana sabda beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, An Abi Qatadah Al-Ansari radhiyallahu an anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam su'ila an saumil isnin fakal dzaka yaumun wulidtu fi rawahu Muslim. Dari Abu Qatadah radhiyallahu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya mengenai puasa hari Senin. Maka beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, hari tersebut adalah hari aku dilahirkan. Rawahu Muslim. Tidak dijawab fadilahnya ini mendapat tindak. Karena hari itu saya dilahirkan. Coba kita renungkan dan pahami. Baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ditanya mengenai alasan kenapa berpuasa di Senin. Beliau Sallallahu Alaihi Wasallam tidak menjawab mengenai puasa di Senin. Pahalanya begini, pahalanya begitu, fadilahnya begitu. Tapi bila menjawab di hari itu saya dilahirkan. Bisa dilanjut. Kalau kelahiran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak penting, kenapa beliau merayakan dengan puasa? Ternyata mereka menggeleng-gelengkan kepala dan bertanya lagi, kok harus rayakan? Maka jawabnya adalah memang itu perintah Allah. Di perintah Allah ini bukan perintahnya menteri, bukan perintahnya gubernur, bukan SK-nya Menteri Dalam Negeri, tapi ini perintah Allah. Hal ini bisa kita ketemukan pada surat Yunus ayat 58. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu. Katakanlah, dengan karunia Allah dan rahmatnya, maka dengan itu hendaknya kalian bergembira. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Mereka bertanya lagi, apa kenikmatan yang paling besar? Jawabnya adalah lahirnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tanya lagi orangnya, Gus, mengapa Nabi yang diperingati hari kelahirannya, sedang kiai wali yang diperingati hari wafatnya? Satu pertanyaan ini saya punya 12 macam jawaban. Di sore yang penuh berkah ini saya jawab satu saja. Mengapa Rasulullah yang diperingati hari kelahirannya? Kalau kiai wali itu diperingati hari wafat. Jawabnya gampang. Karena Nabi diperingati hari kelahirannya, ada garansi jaminan mesti benar. Dikontrol waktu. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam satu-satunya makhluk yang lebih awal dipersiapkan oleh Allah sebelum Allah menciptakan alam semesta. Nek kiai wali pasang surut, nomin doablek tobat tadi wali. Kadang-kadang wis dadi wali kena kudo jabatan, kudo perempuan, pelorot. Tapi
Tak ada jaminan. Mulai yang diperingati hari wafatnya. Nek apik temenan husnul khotimah temenan, ya dikholi karo Allah. Mudah-mudahan dari keterangan yang barokah. Mereka bertanya lagi, apa kenikmatan yang paling besar? Jawabnya adalah lahirnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tanya dalil lagi, apa ada dalilnya Gus? Saya jawab, coba dibuka surat Al-Anbiya ayat 107. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan tidaklah kami mengutusmu kecuali sebagai rahmat untuk alam semesta. Maha benar Allah dengan segala firman. Jadi kita harus punya wawasan internasional. Karena Islam misi dan visi yang dibawa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tugas suci yang dibawa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah untuk alam semesta, untuk alam semesta. Mereka bertanya lagi, apakah acara Maulid pernah dilakukan oleh Nabi dan para sahabat? Saya jawab dengan tenang. Dengan satu hadis beliau Rasulullah SAW tentang apa yang dilarang Nabi, sebagaimana tentang apa yang dilarang Nabi sebagai nafsata beliau. An Aisyah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahdatsa bi amrina hada ma laisa minhu fahuwa rawahu Ahmad. Barang siapa yang buat perkara yang baru di dalam perkara kami agama, sesuatu yang tidak bersumber darinya agama, maka ia tertolak. Apa yang dilarang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Sesuatu yang tidak bersumber dari agama. Sedangkan perayaan Maulid semua isinya bersumber dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Understand? Mudah-mudahan menjadi keterangan yang berkah, menjadi keterangan yang manfaat. Seluruh warga besar PKB di mana saja berada, saya doakan istiqomah dalam iman, istiqomah dalam tauhid, istiqomah dalam ketaatan. Ihdinas siratal mustaqim ilal liqa. Allahu yusallimukum ma'as salama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doanya Kiai Haji Raden Muhammad Khalil As'ad dari Situbondo. Mudah-mudahan berkah selalu, successful untuk Rakholil. Semoga sehat dan berkah selalu. Terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Kiai Haji Agus Ali Masyuri atas muizoh hasanah yang telah disampaikan. Semoga mauizoh yang telah diberikan kepada kita semua dapat bermanfaat dan dapat diamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Baiklah para hadirin yang berbahagia, sebelum kita melangkah kepada pembacaan mauidhah hasanah yang kedua, marilah kita bersama-sama kita dengarkan senandung sholawat yang akan dibawakan oleh tim Hadroh Bumi Sholawat Sidoarjo, Jawa Timur. Kepada tim Hadroh dari Bumi Sholawat Sidoarjo, Jawa Timur, kami persilakan. Sallu ala Nabi Muhammad. Aku udah bilangin tadi. Iya. Cuman enggak usah. Aku enggak tahu mau bawa lagu yang mana. Udah. في شفاء إذا تمادى بالعلل الحبيب المصطفى ذو رفة وذو وفاء وذكره
إذا تمادى بالعلا نلنا به طال المدى نصرا على كل العدا نلنا به طول المدى نصرا على كل العدا يسرنا أن يفتدى بالروح منا والمقلب الحبيب المصطفى يرى تتيب وذو وفاء وذكره فيه شفاء إذا تمادى بالإله طارت له أرواحنا دامت به أفراحنا طارت له أرواحنا دامت به أفراحنا زالت به أتراحنا فهو الرجاء والأمل إن الحبيب المصطفى ذرفتي وذو وفاء وذكره فيه شفاء إذا تمادى بالعلل لا إله إلا الله 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 الله الكافي ربنا الكافي قصدنا الكافي وجدنا الكافي لكل الكافي كافنا الكافي ونعم الكافي الحمد لله. Hadirin yang kami muliakan, demikian tampilan senandung salawat dari Bumi Salawat Tulangan Sidoarjo, Jawa Timur. Hadirin yang kami muliakan, selanjutnya mari kita dengarkan mau'izatul hasanah yang kedua sekaligus pembacaan doa. Adapun mau'izatul hasanah ini akan diiringi oleh tim hadrah mau'izatul husna, dan nanti sebelum pembacaan doa akan diawali salawat oleh tim hadrah al-mahabbah wali songo. Hadirin, kami mengundang penuh ta'ziman kepada Al-Mukarram Kiai Haji Raden Muhammad Khalil As'ad, pengasuh Pondok Pesantren Wali Songo, Kota Santri Bumi Shalawat Nariyah, Situbondo, Jawa Timur. Falyatafaddal mashkura. Moga-moga Masuk. tambah kecintaan baka Kanjeng Nabi Muhammad ibri rezeki tambahan kecintaan
estoh pangangkep cinta dek ke Kanjeng Nabi. Tambahan pangalebur, tambahan kecintaan estoh dek Kanjeng Nabi Muhammad. Tambahan lebur ongkuan ngikuti Kanjeng Nabi Muhammad. Tambahan kita seteja teman-teman kita kapi, keluarga kita kapi, semoga tak lepas dari Allah, tak lepas dari Kanjeng Nabi Muhammad, selalu berada di gabungannya orang-orang yang saleh, tidak lepas dengan Allah, tidak lepas dengan Kanjeng Nabi Muhammad, selalu berada di gabungannya orang-orang yang saleh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sallallahu alaihi wasallam ala sayyidina Muhammadin. Allahumma inna nas'aluka min khairi ma sa'alaka minhu abduka wa rasuluka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Wa na'udzu bika min syarri ma sta'adzaka minhu abduka wa rasuluka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shlih lana sya'nana wa warzuqna kama 'alal muttaba' li nabiyyika Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa batina fi afiyatin islam. Allahumma amla' qulubana bi anwari mahabbati habibika Muhammad fi ta'atika wa ta'ati rasulika. Sholli sholatan kamilah wa sallim salam bi adzi kulli ma nuril anwar wa sirril asrar wa tariqatan bi abhar asrar wa afiyatil abda wa shifa. Allahumma arham umat Muhammad wa muslih umat Muhammad wa farrij an ummati Muhammad. Izzal Islam wa a'ti kalamatil. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina. Alhamdulillah. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tambah lagi ya, Ken. Boleh berpenyataan ya. Bukan apa? Allah. صلي على المصطفى نبينا محمد عليه السلام. اللهم صل على المصطفى نبينا محمد عليه السلام. Bawa agama tuntunan Tuhan, pembawa agama cahaya Tuhan, pembawa agama tuntunan Tuhan, pembawa agama cahaya Tuhan, pembawa agama tuntunan Tuhan, pembawa agama
salam. Pembawa agama cinta, pembawa agama damai, pembawa agama cinta, pembawa agama damai, pembawa agama cinta, pembawa agama damai, pembawa agama damai. Allahumma salli ala al-Mustafa Nabiyina Muhammad alaihi salam. Allahumma salli ala al-Mustafa Nabiyina Muhammad alaihi salam. Pembawa agama tauhid, pembawa agama kasih dan sayang, pembawa agama tauhid, pembawa agama kasih dan sayang, pembawa agama tauhid, pembawa agama kasih dan sayang, pembawa agama kasih dan sayang. Allahumma salli ala al-Mustafa Nabiyina Muhammad alaihi salam. Allahumma salli ala al-Mustafa Nabiyina Muhammad alaihi salam. Pembawa agama yang sempurna, pembawa agama yang sungguh indah, pembawa agama yang sempurna, pembawa agama yang sungguh indah, pembawa agama yang sempurna, pembawa agama yang sungguh indah, pembawa agama yang sungguh indah. Allahumma salli ala al-Mustafa Nabiyina Muhammad alaihi salam. Allahumma salli ala al-Mustafa Nabiyina Muhammad alaihi salam. Membawa agama akidah syariat, membawa agama akidah akhlak, membawa agama akidah syariat, membawa agama akidah akhlak, membawa agama akidah syariat, membawa agama akidah akhlak, membawa agama akidah akhlak. Allahumma salli ala al-Mustafa Nabiyina Muhammad alaihi salam. Allahumma salli ala al-Mustafa Nabiyina Muhammad alaihi salam. Atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Muka kita tak lepas dari Allah, tak lepas dari kanjeng Nabi, pada gabungan orang-orang soleh. Hamba cinta kanjeng Nabi Muhammad, tak lepas dari Allah, tak lepas dari kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada gabungan orang-orang soleh. Al-Fatihah. Amin. Hadirin, demikian mau'izah hasanah yang kedua sekaligus pembacaan doa diiringi oleh tim hadrah Mau'izatul Husna dan hadrah Al-Mahabbah Wali Songo Situbondo Jawa Timur. Hadirin, sebelum kami akhiri acara kita pada hari ini, satu pengumuman penting bagi kita semua, terutama yang mengikuti secara virtual. Mari kita saksikan refleksi Hari Santri Nasional pada besok Rabu
20 Oktober 2021, tepat pada pukul 13 waktu Indonesia Barat, kita saksikan refleksi Hari Santri Nasional bersama Panglima Santri Gus Muhaimin Iskandar dan juga Habib Umar Mutahar, pengasuh Pondok Pesantren Al-Madinah. Saksikan live secara Zoom meeting dan juga channel YouTube DPP PKB dan channel YouTube Muhaimin Iskandar. Demikian pengumuman dari kami. Nampaknya berakhir sudah acara kita pada sore hari ini. Mudah-mudahan kita diberi keberkahan, rahmat dan syafaat baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum mengakhiri acara kita pada hari ini, marilah bersama-sama kita dengarkan sholawat sebagai penutup dari acara rangkaian Maulid Nabi Muhammad SAW yang akan dibacakan oleh tim hadroh dari Dar El Fikr Jakarta. Kami selaku pembawa acara mengucapkan terima kasih dan mohon maaf bila terdapat kekurangan. Kami akhiri wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallu ala Nabi Muhammad. Ya waridal uswal أفراحي في السحر أزدت ما بفؤادي من لظى الكدر جوارد الأسوال أفراحي في السحر أزدت ما بفؤادي من لظى الكدر يا وارد الأسوال أفراحي في السحر أزدت ما بفؤادي من لظى الكدر يا وارد الأسوال أفراحي في السحر أزلت ما بفؤادي من لظى الكدر فشدك الله جست العكيك وهاجري أردم بها سهول الظالم ممطرة وقالت الترب الشام والزهر بها المسرات والأفراح دائمة يا فوز سكانها بالخير والظفر يا وارد الأسوال راحي في السحر أزلت ما بفؤادي من لظى الكدر يا وارد الأسوال أفراحي في السحر أزلت ما بفؤادي من لظى الكدر فشدك الله جست العكيك والهال مررت بالأرض ذات الماء والشجر أردم بها سحب الظالم ممطرة محضرة الترب بالعشام والزحر بها المسرات والأفراح دائمة يا فوز سكانها بالخير والظفر يا وارد الأسوال أفراحي في السحر أزدت ما بفؤادي
بملظى الكدر يا وارد الأسوار أفراحي في السحر أزت ما بفؤاد لملظى الكدر.